Kemudian ayat berikutnya, ayat 33. Qala berfirman Allah, Ya Adamu wahai Nabi Adam, Ambi menceritakanlah kamu kepada mereka biasma'ihim dengan nama-nama mereka. Falamma amba'a, maka ketika menceritakan Adam kepada malaikat biasma'ihim dengan nama-nama mereka, qala berfirman Allah, alam aqul, bukankah aku telah berkata, lakum untuk kamu semua, ini sesungguhnya aku aklamu mengetahui aku ghaibas samawati, ghaibnya beberapa langit, wal ardi dan bumi, wa aklamu dan mengetahui saya akan sesuatu tubduna yang kalian tampakkan, wama dan sesuatu kuntum ada kalian taqtumuna menyembunyikan kalian. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihi, Allah berkata, wahai Nabi Adam, ceritakan kepada malaikat dengan nama-nama benda-benda tersebut. Artinya, setelah malaikat diperintah Allah untuk menjelaskan nama-nama benda plus fungsi-fungsinya, ternyata malaikat tidak sanggup. Akhirnya Allah menyuruh kepada Adam, wahai Adam, ambihum, ceritakan, terangkan kepada para malaikat nama benda-benda tersebut plus fungsi-fungsinya. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka ketika Adam memberi penjelasan kepada para malaikat tentang nama-nama benda-benda tersebut plus fungsi-fungsinya, qala Allah berkomentar. Jadi ketika Adam menjelaskan kepada malaikat, masa Allah, malaikat kagum sekali terhadap makhluk baru yang bernama manusia. Kapan sekolahnya? Di mana dia sekolah? Baru beberapa saat saja hidup, lah kok bisa memberi penjelasan kepada kami sedemikian rupa. Malaikat betul-betul kagum. Lebih-lebih malaikat itu dulu tua, sehingga Nabi Muhammad mengatakan, uliqatil malaikatu min nur, malaikat diciptakan dari cahaya, wa uliqatil jannu mimma ijiminar, dan diciptakan jin dari kobaran api, wa uliqa adamu mimma usifalakum, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang sudah diterangkan kepada kami. Dari sini jelas malaikat itu dulu tua, jin adiknya malaikat, manusia adiknya jin. Berarti manusia itu paling muda.
jin kakaknya, makanya jin lebih berpengalaman dari manusia. Makanya kalau Adam ditipu oleh iblis pantas. Kenapa? Iblis itu lebih kuat, sudah banyak makan asam, makan barang. Sementara Adam belum banyak yang dimakan, makanya Nabi Adam hebat. Itu. Makanya malaikat kagum terhadap Nabi Adam baru hidup beberapa saat kok sudah mengantongi ilmu segitu banyaknya dan mampu menjelaskan. Padahal panjenengan ada kan yang ilmunya banyak, namun disuruh tampil di mimbar nggak mau ya. Ada kan begitu? Tidak mau. Maka pada mau besok tidak bisa menyampaikan isi hadirat kan dalam begitu. Ada pula orang yang ilmunya pas-pasan kan, namun pinter ngomong dan pinter menyampaikan bisa banget kan begitu. Itu manusia keterbatasannya selalu ada. Lah ternyata Nabi Adam tidak, di samping pinter punya ilmu, dia pun petah lidahnya sehingga mampu memberi penjelasan kepada para malaikat sehingga malaikat paham dan malaikat pun kagum. Setelah di saat malaikat kagum terhadap makhluk baru ini, Allah berkata, alam akulakum ini aklamu ghaibas samawati wal ardh. Wahai malaikat, bukankah sudah saya katakan kepada kalian bahwa saya ini mengetahui barang-barang gaib yang ada di langit sana, barang-barang gaib yang ada di bumi ini, baik gaib relatif maupun gaib mutlak. Kalau gaib relatif kan, sekarang panjenengan belum mampu melihat, namun bisa juga 5 tahun ke depan panjenengan bisa melihatnya. Atau mungkin panjenengan sekarang tidak tahu, namun orang lain bisa tahu. Itu menyata gaib relatif. Seperti apa? Keberadaan jin. Jin itu kan gaib, termasuk gaib. Namun gaib bagian relatif. Karena relatif berarti apa? Panjenengan mungkin tidak mampu menjangkaunya sekarang, mungkin juga 5 tahun, 10 tahun yang akan datang panjenengan baru mampu menjangkau. Atau mungkin panjenengan sekarang belum mampu menjangkaunya, tapi kanca panjenengan, teman panjenengan mampu menjangkaunya. Ini menyata gaib relatif. Seperti kapan hujan turun termasuk gaib, tapi relatif. Kalau zaman Nabi Muhammad dulu tidak ada yang tahu. Sekarang tahu ya. Karena apa? Ada MG apa namanya? GMC itu yang bisa memprediksi besok mendung, daerah Kertosono hujan, semuanya itu bisa diketahui. Itu menyapa. Kalau zaman Nabi Muhammad dulu tidak ada yang tahu isi kandungan perempuan saya. Sekarang dengan USG orang sudah bisa tahu yang ada di perut laki-laki. Akhirnya dia siap-siap mencari nama laki-laki. Kemudian nabung untuk beli 2 ekor kambing untuk akad begitu. Nanya pada. Namun ada gaib mutlak. Sekarang tidak diketahui, besok tidak diketahui,
sekarang panjenengan tidak tahu, teman panjenengan tahu. Apa itu? Keberadaan Allah. Keberadaan Rabbul Alamin. Pertanyaan mungkar nakir, keberadaan surga neraka, keberadaan hari bangkit, semuanya itu gaib bagian mutlak, tidak bisa dijangkau oleh indera panjenengan kecuali di saat kiamat terjadi baru kelihatan semuanya. Mengapa kelihatan? Wa basorukal yauma hadid, pandangan mata panjenengan saat itu hakikat tajam sehingga bisa tembus batas lintas itu bisa tembus. Takbir antara panjenengan dan malaikat tembus, takbir antara panjenengan dengan jin pun bisa tembus. Itu kalau hari kiamat sudah tiba, sehingga disebut wa basorukal yauma hadidun, pandangan mata panjenengan pada saat itu hadidun, sangat amat tajam setajam ladin dari besi. Itu kan. Wa aqwamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun, wahai malaikat, kan sudah saya katakan kepada kalian bahwa aku ini tahu apa yang kamu tampakkan dan juga tahu apa yang kamu sembunyikan. Ayat. Padahal malaikat itu kan apa? La yaksunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah durhaka kepada Allah dan selalu siap melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Berarti apa? Isi hati malaikat ya baik, apa yang nampak sudah baik. Baik. Ternyata isi hati malaikat yang baik itu pun diketahui oleh Allah. Apa yang ditampakkan oleh malaikat juga diketahui oleh Allah. Sehingga tidak ada masalah untuk malaikat. Yang jadi masalah kita. Kenapa kita itu? Karena kadang-kadang manusia kan begitu kan. Dohirnya Allah itu, tapi batinnya Masya Allah, hasutnya luar biasa, dendamnya luar biasa, ujubnya luar biasa, sombongnya luar biasa, kemudian bencinya kepada orang luar biasa. Lah, orang yang punya hati yang kurang benar harus segera dirubah. Kenapa? Aklam kata Allah, aku tahu matudun apa yang kalian tampakkan, wa aklam aku pun tahu matatumun apa yang kalian sembunyikan. Kemudian mengapa harus kita bersihkan? Iya, tidak ada manfaatnya menyembunyikan kejahatan. Karena apa? Diketahui Allah dan pasti akan dibalas oleh Allah. Kira-kira kita kuat nggak menerima balasan Allah? Kan begitu. Makanya mumpung belum terjadi sekarang, kita tobat saja, kemudian kita usahakan luar baik dalam baik. Kalau bisa seperti itu, apa jaminannya Pak? Qad aflaha man tazakka, man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tidak ada omongan muksam alaih, sasaran sumpah yang paling banyak disumpahi oleh Allah melebihi wasamsi wa duhaha.
Allah mau ngomong qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, itu diawali dengan 11 sumpah. 11 sumpah. Padahal Allah katakan wal asri innal insana lafi khusr, hanya satu sumpah. Allah ngomong innal insan lafi khusr, sesungguhnya manusia itu betul-betul berada di dalam kerugian, hanya diawali dengan satu sumpah wal asri. Sekarang Allah mau ngomong qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, diawali dengan 11 sumpah. Ini menunjukkan apa? Takkid, betul-betul nyata. Kalau orang punya hati bersih mesti bahagia dunia, alam barzah, di akhirat. Namun kebalikannya, waqad khaba man dassaha, pasti rugi orang yang hatinya kotor. Ketika di dunia rugi karena semua orang tidak senilai kepada orang yang hatinya kotor. Di alam barzah juga rugi, lebih rugi lagi besok ketika di akhir. Makanya harus betul-betul berusaha kita membuat hati bersih. Sehingga Al-Quran mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ataqa biqalbin salim. Pada hari kiamat harta sudah tidak bermanfaat lagi untuk manusia, anak cucu juga tidak bermanfaat lagi untuk manusia, karena waktu itu nafsi semua orang akan memikirkan dirinya sendiri, mengurusi nasibnya sendiri. Illa man atawa biqalbin salim. Akan tetapi yang sangat bermanfaat adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, bersih dari sifat syirik, bersih dari sifat kemunafikan, bersih dari sifat kesombongan, bersih dari sifat hasad, bersih dari sifat benci terhadap sesama mukmin, bersih dari sifat itu dan ini. Begitu. Berarti apa? Betul. Qad aflaha man zakkaha. Ini diketahui oleh. Lah setelah panjenengan tahu, malaikat ketika diperintah Allah untuk menjelaskan, malaikat tidak bisa menjawab. Pertanyaannya, mengapa Allah kok menyuruh malaikat menjelaskan? Padahal Allah mengerti malaikat tidak akan mampu menjelaskan. Jawabannya apa? Lidilarati ala dhafi. Pertama, Pak, untuk menunjukkan kalau malaikat sehebat apapun, sesuci apapun, setaat apapun, malaikat tetap makhluk. Karena makhluk ada kelemahan. Buktinya apa? Disuruh menjelaskan, kita tidak bisa kan? Berarti apa? Ilmunya ada, keterbatasan ilmu ada. Kemudian tujuan yang kedua apa? Lidalalati ala fadli ada, untuk menunjukkan atas keistimewaan Nabi Adam, menunjukkan keistimewaan Nabi Adam. Nah, setelah panjenengan tahu bahwa ayat ini menunjukkan keistimewaan Nabi Adam, ternyata istimewanya Nabi Adam itu adalah di ilmi. Karena Adam punya ilmu, bukan kok manusia lebih utama daripada malaikat, enggak. Delok-delok manusia
Kalau manusianya berilmu seperti Adam baru istimewa. Namun kalau manusia kok tidak berilmu, ya tidak istimewa. Wong ilmu saja dibagikan, Pak. Sampai Nabi Muhammad mengatakan al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Yang dikatakan orang pinter sejati, yang dikatakan orang cerdas sejati, bukan profesor, bukan doktor, bukan magister, juga bukan sarjana. Namun standarnya apa? Orang yang suka muhasabah, mengoreksi dirinya sendiri. Kira-kira ada enggak perintah Allah yang masih aku tinggalkan? Kira-kira masih ada enggak larangan-larangan Allah yang masih aku kerjakan? Itu muhasabah demi memperbaiki diri. Setelah itu wa amila lima ba'dal maut, dia memperbanyak amal sebagai bekal untuk menghadapi hari setelah bangkit dari kubur. Itu Pak, baru disebut apa? Cerdas. Mengapa cerdas? Karena ilmu otaknya itu lintas batas, Pak. Dunia dikuasai, barzah dikuasai, akhirat tembus. Lah, kalau profesor tidak beriman, Pak, tidak cerdas. Karena apa? Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia. Yang diketahui oleh para profesor yang tidak mukmin, Pak, hanya kulitnya dunia. Mereka menguasai kulitnya dunia. Padahal ada fisika, ada metafisika. Mereka tidak paham tentang alam barzah. Profesor yang non mukmin tidak paham tentang akhirat, juga tidak paham. Makanya oleh Nabi belum dikatakan pintar. Kalau ilmunya hanya sekedar dunia, baru dikatakan pintar kalau ilmunya itu tembus dunia dia, alam barzah dia, akhirat diketahui. Inilah baru kita. Makanya tidak harus sarjana. Yang penting tahu ilmu dunia, tahu ilmu alam barzah, tahu ilmu akhirat. Nah, bagaimana cara tahunya? Ya kan, alam barzah ada apa? Nikmat kubur, ada siksa kubur. Dan memperoleh nikmat kubur ini yang harus dilakukan. Namun kalau yang ini dilakukan, siksa kubur akan menanti kepadanya. Kan gitu. Kemudian ilmu akhirat pun tahu di akhirat hanya dua, surga dan neraka. Kalau melakukan ini surga tempatnya, kalau ini neraka tempatnya. Itulah namanya apa? Ilmu lintas batas. Inilah yang disebut al-kayyisu. Makanya kelebihan Nabi Adam itu terletak pada hal-hal semacam. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya dengan sabdanya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu hukumnya wajib atas orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian Imam Syafi'i memberi komentar, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Imam Syafi'i di dalam mengartikan ungkapan itu beda dengan panjenengan. Kalau panjenengan kan mengatakan begini, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, siapa yang ingin sukses dunianya maka harus menguasai ilmu-ilmu keduniaan. Wa man arada al-akhirah
fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses akhiratnya maka harus menguasai ilmu keakhiratan. Itu ya, jenengan kan gitu. Secara umum Imam Syafi'i tidak. Dia mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia dunianya fa'alaihi, dia wajib mengetahui ilmu agama sehingga tahu halal haram, tahu cara yang benar, tahu ini yang riba, ini yang tidak riba, tahu. Makanya zaman Khalifah Umar di Madinah itu ada sebuah utara Madinah itu pasar Islam. Karena pasar Islam maka tidak boleh orang berdagang di situ sebelum lulus ujian. Tidak boleh Pak. Sembarang orang dagang tidak boleh. Harus diuji dulu, ngerti masalah jual beli apa orang kan itu. Karena apa dikhawatirkan nanti jangan-jangan akad jual belinya mengandung unsur haram, mengandung unsur riba kan begitu. Makanya diuji. Nah, sampai ketika Ali jadi khalifah, ada seorang pedagang ingin ikut dagang di pasar Islam, kemudian dites Ali dan lulus. Berapa dia ngomong, khalifah, tolong berilah aku izin untuk berdagang di situ. Sambil berdagang, sambil belajar. Kata Ali, tak boleh, belajar dulu. Kalau sudah paham betul, silahkan kamu ikut berdagang di pasar Islam. Berarti apa? Benar ngasih. Kepingin bahagia hidup di dunia, paling ini dia tetap wajib mengerti agama. Karena apa? Ilmu agama itu kan membimbing, membimbing. Orang cari jodoh, kalau ngerti ilmu agama, enak. Apa? Cinta bagi cinta jarak jauh. Nah, kalau nggak ngerti ilmu agama, tiap malam minggu apel, kemudian dibujuk ke sana kemari, mengawali rumah tangga dengan kemaksiatan kan? Gara-gara tidak ngerti ilmu agama. Begitu pula kepingin sukses hidup di akhirat, dia pun harus mengetahui ilmu agama. Karena hanya agama yang memberi penjelasan bagaimana cara memperoleh surga dan apa sebab orang masuk ke dalam neraka. Makanya sekali lagi panjenengan harus lebih semangat belajar Al-Quran, lebih semangat belajar Al-Hadis. Saking pentingnya sampai ada ulama mengatakan, sungguh saya duduk-duduk di majelis ilmu semacam ini 1 jam lebih aku cintai daripada sholat sunnah 60 tahun. Kuat dengan sholat sunnah 60 tahun? Tidak kuat kan? Namun cukup dengan duduk di sini 1 jam, nilai pahala panjenengan jauh lebih baik. Sekian, mari kita isi dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwan. Assalamualaikum.